paper yang kami download ya atau yang kami ambil dari sebuah jurnal Scopus Q1 yaitu Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity yang dipublis pada tahun 2024 di mana topik ini eh, kami ambil dari revenue cycle dengan judul The Relationship Between CRM, Knowledge Management, Organization Commitment, Customer Profitability, and Customer Loyalty in Telecommunication Industry, the mediating role of customer satisfaction, and the moderating role of brand image. Ataupun beberapa bagian yang akan kami bahas ya sesuai dengan yang ada di dalam paper ini. Mulai dari kami akan memberikan sedikit gambaran besar daripada artikel ini. Kemudian kami mencoba melakukan review paper termasuk dalam bentuk critical review yaitu untuk judul, abstrak, pendahuluan, bagian literatur review dan hipotesis, kemudian bagian metodologi penelitian, bagian analisis data dan pembahasan, kemudian bagian kesimpulan ikut dengan bagian limitasi atau keterbatasan dan pengembangan riset lebih lanjut. Demikian juga dengan lampiran dan reference yang dilampirkan dalam paper. Nah, kita mulai dari bagian pertama. Adapun gambaran daripada paper ini, ya, di mana tujuan dari paper yang disajikan oleh penulis adalah untuk mengevaluasi hubungan dari CRM berdasarkan pengalaman pelanggan telekomunikasi terhadap company service. Untuk tujuan ini, penelitian yang kami review ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh organizational commitment atau yang nanti lebih lanjut akan mereka singkat dengan OC dan knowledge management yang mereka singkat dengan KM itu terhadap CRM. Jadi hipotesis pertama dan keduanya itu dibentuk dari organizational commitment dan knowledge management terhadap CRM. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana pengaruhnya dari CRM ke customer profitability dan customer loyalty secara langsung dan tidak langsung, di mana mereka menggunakan variabel customer satisfaction sebagai variabel mediasi, ditambah dengan peran moderasinya yaitu brand image. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge management dan organizational commitment itu mempengaruhi kinerja CRM, yang kemudian juga mempengaruhi customer profitability dan customer loyalty, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui customer satisfaction, dan customer profitability juga mempengaruhi customer loyalty. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa brand image itu mampu memoderasi hubungan antara CRM dengan customer profitability, CRM dengan customer satisfaction, serta CRM dengan customer loyalty. Dan dalam penelitian ini membangun paradigma moderasi mediator dengan menggunakan dampak mediasi potensial dari client happiness serta dampak moderasi dari brand image untuk menunjukkan bagaimana CRM terhubung langsung maupun tidak langsung dengan customer profitability dan customer loyalty. Itu gambaran besar daripada paper. Nah, dimulai dari yang pertama, ya, kami sambil masuk kepada bagian terkait dengan critical review. Dari hasil critical review kali ini kami melihat bahwa untuk judulnya cukup panjang dan kompleks. Ya, hampir semua variabel itu dimasukkan oleh penulis ke dalam judul paper, sehingga membuat pembaca itu bingung sebenarnya fokus utama dari penelitiannya itu mengarah kemana. Jadi selain itu di dalam judul ini juga mencakup banyak variabel yang saling terkait, tetapi tidak dijelaskan sebenarnya mana yang merupakan variabel independen dan mana yang merupakan variabel dependen. Jadi saran dari kami untuk pengembangan paper selanjutnya mungkin sebaiknya judul ini dapat dirangkum dan beberapa komponen yang mungkin tidak begitu urgensi itu bisa diringkas sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya di bagian Oke, selanjutnya di bagian abstrak ya. Abstrak daripada penelitian ini ada menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, abstrak sudah menjelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi modal CRM berdasarkan pengalaman pelanggan telekomunikasi terhadap layanan perusahaan. Kemudian di abstrak sudah dijelaskan juga terkait dengan metode penelitian, yakni menjelaskan pengujian hipotesis dengan menggunakan SAM dan data yang dikumpulkan dari 100 konsumen di sektor telekomunikasi Bangladesh serta survei dilakukan baik dengan metode online maupun offline dengan kuesioner yang terstruktur. Kemudian di abstrak juga telah menjelaskan temuan utama penelitian. Abstrak juga telah memberikan implikasi penelitian, yakni menyarankan agar manajer perusahaan telekomunikasi menggunakan strategi CRM yang efektif untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan sesuai kepada konsumen. Yang selanjutnya memungkinkan tujuan profitabilitas dan loyalitas pelanggan jangka panjang, serta mempertahankan keberlanjutan jangka panjang dalam industri ini. Nah, namun hasil kritikal kami terhadap paper ini adalah ya abstrak tidak memperkenalkan konsep-konsep utama seperti apa itu CRM, apa itu organizational commitment, kemudian apa itu knowledge management,
Vira boleh skip, boleh next. Nah, sehingga dapat membingungkan pembaca yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah dan membatasi pemahaman abstrak. Selain daripada itu, ada satu hal yang kami temukan agak aneh dalam hal ini, yakni sampel di abstrak disebutkan adalah 100 pelanggan. Tetapi kalau kita nanti cek ke bagian metode penelitian akan saya jelaskan lebih lanjut, ternyata sampel mereka itu adalah sebanyak 418. Ini mungkin ada kesalahan dari penulis pada saat membuat abstrak. Selain itu, abstrak menyebutkan bahwa mereka menggunakan metode model SAM, tetapi tidak dijelaskan teknik pengambilan sampelnya seperti apa, karakteristik demografis peserta seperti apa, di mana informasi ini nantinya sebenarnya sangat penting untuk membantu pembaca memahami apa yang sebenarnya diteliti oleh penulis ini. Itu dari sisi abstrak. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan, eh, di bagian pendahuluan penulis telah menjelaskan beberapa poin-poin penting. Dimulai dari yang pertama, penulis mencoba menjelaskan tentang bagaimana di industri telekomunikasi itu menghadapi persaingan yang ketat dengan tingkat churn-nya itu adalah sebesar 30%, sehingga perusahaan perlu strategi CRM yang efektif untuk meningkatkan customer loyalty dan profitability yang menjadi why pada penelitian ini. Penerapan CRM juga dijelaskan bahwa bisa didukung oleh dua hal, yaitu knowledge management dan organizational commitment, yang penting untuk meningkatkan customer satisfaction, customer profitability, dan serta customer loyalty. Kemudian dijelaskan juga bahwa brand image itu berperan sebagai faktor moderasi yang penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan pelanggan. Kemudian poin kedua, customer relationship management mengintegrasikan komponen dan teknologi untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa CRM itu dilihat dari sudut strategis dan teknologi itu mencerminkan evolusi konsep dalam pemasaran dan penggunaan data untuk menghadapi persaingan. Dan dijelaskan juga tentang fokus utama CRM adalah siklus hidup pelanggan sebagai strategi bersaing di pasar. Meski banyak penelitian tentang dampak CRM, sedikit yang mengeksplorasi pengaruh moderasi brand image terutama di sektor telekomunikasi Bangladesh. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara customer satisfaction, customer loyalty, customer profitability, serta dampak brand image dengan penekanan bahwa brand image yang kuat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Uh, Oke, kemudian di bagian introduction juga telah dijelaskan bahwa banyak bisnis yang kehilangan pelanggan meski mereka puas, sehingga kepercayaan menjadi kunci mempertahankan pelanggan yang uh, setia dan menguntungkan. Penelitiannya juga menekankan pentingnya menjaga customer loyalty dan peran brand image yang baik dalam mencapai kesuksesan. Penelitian ini juga mencoba mengevaluasi kerangka kerja yang meneliti pengaruh knowledge management dan organizational commitment terhadap CRM, serta dampaknya pada customer profitability dan customer loyalty yang dimediasi oleh brand image, dimediasi oleh customer satisfaction dan dimoderasi oleh brand image. Nah, sedikit kritikal kami terhadap bagian ini adalah pendahuluan itu menyajikan cukup banyak referensi, tetapi sebenarnya kalau kita cek kembali tidak semuanya relevan. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menjelaskan manfaat CRM, tetapi tidak menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen yang diteliti. Kemudian dari sisi yang kedua, analisis mengenai faktor-faktor seperti brand image dan customer satisfaction dalam konteks CRM juga kurang mendalam di bagian pendahuluan. Kemudian meskipun fokus pada industri telekomunikasi di Bangladesh, penjelasan mengenai konteks dan tantangan yang dihadapi oleh industri tersebut juga tidak disampaikan dengan rinci. Peneliti hanya menyebutkan bahwa mereka akan terjadi di Bangladesh, bahwa ada tingkat churn yang uh, seperti apa, tetapi masalah utamanya apa tidak dijelaskan. Kemudian tidak ada juga penjelasan tentang bagaimana customer satisfaction dan customer profitability ini bisa berfungsi sebagai variabel mediasi. Pertanyaan penelitian telah dijelaskan secara komprehensif, tetapi tidak selaras dengan hipotesis yang diuraikan pada bagian berikut. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan penelitian, dengan nanti hipotesis yang diturunkan oleh si penulis itu sedikit terlihat ada perbedaan. Kemudian poin yang keempat juga bahwa penjelasan mengenai aplikasi praktis dari wawasan yang dihasilkan oleh penelitian ini bagi manajer di industri juga masih kurang konkret. Nah, itu untuk bagian introduction. Selanjutnya di bagian literatur review. Untuk bagian literatur review, CRM dan retensi pelanggan, jadi ada beberapa literatur review diangkat oleh peneliti ini ya dalam papernya. Yang pertama dia menjelaskan mengenai konsep CRM dan retensi pelanggan. Kemudian dia juga menjelaskan tentang konsep loyalitas pelanggan dan bisnis jangka panjang. Penulis juga menjelaskan tentang pemasaran relasional, menjelaskan manfaat loyalitas pelanggan, menjelaskan tentang pandangan berbasis pengetahuan yaitu knowledge based view, termasuk juga pandangan berbasis sumber daya atau resource based view atau teori RBV. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, ya untuk critical review-nya,
Penjelasan theoretical framework dalam penjelasan teori-teori seperti CRM, knowledge based view, dan resource based view terkesan cukup umum dan deskriptif. Tidak ada menghubungkan teori secara eksplisit dengan fokus penelitian dan mengkaitkannya dengan konteks industri yang diteliti. Penyajian teori juga terkesan tidak tertata dengan baik, sehingga tidak memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teori-teori ini berhubungan atau mendukung penelitian. Penelitian ini membutuhkan penajaman dan menghubungkan teori dengan topik dan permasalahan penelitian. Jadi yang dijelaskan dari secara teori itu lebih ke teori-teori umum saja, tetapi bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lain itu kurang dijelaskan pada paper ini. Selanjutnya, ya di bagian hipotesis, ya ini adalah hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini. Total kalau kita lihat cukup banyak ya. Untuk H1 itu adalah knowledge management terhadap CRM. Yang H2 adalah organizational commitment terhadap CRM. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi CRM. Untuk yang H3-nya, ini melihat bagaimana CRM mempengaruhi customer satisfaction, customer profitability, dan customer loyalty. Jadi ada 3Y yang dilihat pengaruhnya dari CRM. Kemudian di hipotesis keempat, ini dilihat tentang bagaimana customer satisfaction itu berhubungan dengan customer profitability, dan bagaimana customer satisfaction itu berhubungan dengan customer loyalty. Kemudian ditambah dengan hipotesis kelima ini melihat bagaimana customer profitability itu berhubungan dengan customer loyalty, dan di hipotesis keenam ini melihat bagaimana peran moderasi dari H3-nya. Ya, jadi dari H3 itu ditambahkan brand image sebagai variabel moderasi. Nah, itu beberapa hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini. Nah, secara keseluruhan kalau kita lihat dari hipotesis ini, pengembangan hipotesis tidak sesuai dengan judul dan kerangka teoritis yang ditawarkan. Penggunaan istilah ya terkadang menggunakan istilah connect, terkadang menggunakan istilah korelasi, sehingga tidak jelas apakah sebenarnya penelitian ini meneliti pengaruh atau korelasi. Selain itu, jika kita lihat dari judul, dijelaskan bahwa customer satisfaction itu akan menjadi variabel mediasi. Tetapi jika kita lihat dari hipotesis yang diturunkan, tidak terlihat hipotesis untuk memediasi yang dijelaskan dan dikembangkan dalam pengembangan hipotesis ini. Nah, itu untuk gambaran hipotesis. Selanjutnya, terkait dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian telah menjelaskan beberapa hal, yakni yang pertama, ya untuk pengukuran konstruk dijelaskan cukup baik, ya dijelaskan setiap konstruk itu diambil dari teori mana, dia site, dan dia juga dijelaskan di bagian lampiran untuk setiap konstruknya. Kemudian dijelaskan juga bahwa data diambil dari pengguna telekomunikasi Bangladesh yang berpendidikan HST, HST itu setara SMA, sarjana, master, dan PhD di zona selatan. Kemudian kuesioner survei yang diterjemahkan ke dalam bahasa Bangla. Ya, jadi pada saat mereka bagi kuesioner, mereka coba translate bahasa kuesionernya itu menggunakan bahasa Bangla. Kemudian mereka juga bagi secara daring dan luring selama 3 minggu pada bulan November tahun 2022 dengan menggunakan skala Likert dengan skor 1 hingga 7. Peneliti melakukan kegiatan prasurvei pada tahap awal. Pada tahap kedua, data diambil dari 450 konsumen, kemudian setelah di cleaning data dapat 418 sampel. Nah, ini yang tadi berbeda dengan abstrak. Di abstrak menyebutkan hanya ada 100 konsumen. Kemudian, dari sisi teknik analisis data, peneliti menggunakan AMOS versi 24 untuk menggunakan menguji SEM-nya, sementara juga menggunakan SPSS versi 25 yang digunakan untuk menampilkan statistik demografis dan deskriptif. Kemudian peneliti juga menggunakan pengujian CMV ini untuk melihat apakah adakah bias yang terjadi pada penelitian ini. Itu dari sisi metodologi penelitian yang dijelaskan pada paper tersebut. Nah, kalau kita lihat ya untuk beberapa kritikalnya, nah meskipun item yang diambil dari penelitian sebelumnya itu tidak ada penjelasan yang memadai yang menjelaskan bahwa item yang digunakan itu relevan. Jadi dia memang ada bilang bahwa untuk variabel ini diambil dari penelitian ini, untuk variabel ini diambil dari penelitian siapa. Tapi nggak dijelaskan bagaimana sebenarnya konstruk itu apakah sesuai dengan subjek dan objek penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Selain itu, juga tidak ada penjelasan tentang validitas konstruk dan uji reliabilitas dari item-item yang digunakan. Jadi tidak jelas ya metode mereka apakah ada menguji validitas atau reliabilitas. Kemudian komposisi sampel memiliki bias demografis yang signifikan. 82,8% itu rata-rata responden berusia antara 22 sampai 24 tahun dan mayoritas pendidikannya itu adalah sarjana. Maka hal ini bisa membatasi generalisasi ke populasi yang lebih luas di segmen usia yang lain dan pendidikan yang lain. Kemudian metode sampling dan jumlah responden yang dipilih juga tidak dijelaskan pada bagian metode penelitian, sehingga kita sulit untuk menilai apakah sampel tersebut telah representatif secara statistik, dan informasi tentang tingkat respon juga tidak disebutkan. Kemudian
di yang terakhir ya meskipun menjelaskan penggunaan SAM ya, tapi tidak ada penjelasan tentang langkah-langkah untuk memastikan asumsi SAM terpenuhi serta teknik estimasi yang digunakan atau langkah-langkah yang diambil untuk pengujian hipotesis. Nah, itu lebih kurang sampai dengan bagian metodologi penelitian. Untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Fira. Silakan Bu Safira. Oke, baik. Nah, saya akan melanjutkan mengenai dari sisi analisis data. Jadi pada saat di analisis data, dari si peneliti sudah menjelaskan ya mengenai data deskriptif dan karakteristik. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Agustina, ya sebenarnya dari peneliti sendiri ada kekeliruan di angka sampel ya, karena di hasil peneliti sudah menstate langsung bahwa jumlah sampel yang diteliti itu sebesar 418 bukan 100. Nah, di sini juga dia jabarkan bahwa untuk gender itu kebanyakan dari perempuan. Dan kemudian untuk pengisian kuesioner ini diisi oleh mayoritas yang sarjana. Sehingga kalau nanti kita mau sebar lagi ke populasi yang lebih luas, maka pasti nanti akan mempengaruhi hasil untuk digeneralisasi. Kemudian di tabel 2 dari hasil dari si peneliti menampilkan standardized regression. Jadi tujuannya standardized regression ini untuk data deskriptif. Dilihat dari nilai simpangan baku atau standard deviations dan mean dari masing-masing dimensi indikator. Nah, oke. Nah, adapun hal yang kami kritik ya, yang pertama sekali adalah kami sadar bahwa ini adalah penelitian data primer, di mana data primer itu harusnya ada namanya uji kualitas data. Dan seperti tadi Bu Agustina bilang ya, dia sudah menjelaskan bahwa dia pakai SAM. Kemudian dia bilang akan ada uji mediasi dan moderasi. Tapi seperti yang kita tahu yang namanya SAM pasti ada outer model dan inner model. Nah, di sini dari peneliti dia hanya menyampaikan dari segi inner model. Kemudian dari peneliti juga mengatakan bahwa dia mengakui bahwa sebenarnya dari segi data, datanya juga tidak terdistribusi normal. Karena data yang dia hasilkan itu tidak sesuai dengan standar skewness dan kurtosis yang harusnya di minus 2 sampai plus 2 dan kurtosisnya dari minus 7 plus 7. Nah, dari situ saja kita sudah bisa lihat bahwa dari segi kualitas data untuk pengujian inner model, sepertinya peneliti tidak melihat ke arah sana. Oke, kemudian, nah ini hasil dari uji inner modelnya. Tadi yang outer model sepertinya peneliti terskip ya Bapak Ibu ya. Nah ini hasil inner modelnya. Jadi yang pertama sekali untuk variabel exogennya sendiri itu ada knowledge management, organizational culture, kemudian ada CRM. Jadi dua variabel KM dan OC ini adalah faktor yang mempengaruhi CRM. Kemudian dari CRM ini ingin melihat bagaimana pengaruhnya ke customer profitability dan customer loyalty, yang dimana nantinya akan ada variabel mediasi atau intervening yaitu customer satisfaction, kemudian nanti ada variabel moderasi di brand image. Nah, ini tadi hipotesis yang sudah disampaikan. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi setelah dia sudah buatkan tabel standardized regression, yang dia menyampaikan bahwa uji outer model dia ganti dengan uji normalitas, dan ternyata juga nggak accept dari nilai skewness-nya. Di tabel selanjutnya dia kasih langsung hypothesis result. Nah, di mana hypothesis result dia hanya cerita pengaruh langsung ya Bapak Ibu ya antara CRM antara CRM dari knowledge management ke CRM, dari organizational culture ke CRM, customer satisfaction ke CRM dan sebagainya. Nah, kemudian yang kami kritisi kemudian itu adalah di bagian moderation result. Nah, ini juga menjadi diskusi bersama ya, mungkin ke Pak Iskandar juga kami mohon bertanya nanti. Sepengetahuan saya, yang namanya moderasi itu kan kita akan munculkan yang namanya variabel interaksi. Variabel interaksi antara Z-nya dikali dengan X-nya, bukan Z-nya dikali dengan Y-nya. Nah, di sini si peneliti membuat variabel interaksi Z-nya dikali Y. Dan kami juga bingung nih, Z dikali Y, dependennya yang mana gitu. Karena harusnya kan Z dikali dengan X. Jadi mungkin karena saya nggak tahu apakah dia salah buat di hasil atau seperti apa. Tapi kalaupun dia salah
buat di pada saat penelitian, berarti nanti hasil penelitiannya ya kita bisa mempertanyakan ya hasilnya benar atau tidak. Nah, ini untuk kritikalnya ya Bapak Ibu, saya mungkin jelaskan sedikit. Yang pertama, meskipun analisisnya komprehensif ya, khususnya dalam eksplorasi pengaruh langsung, kemudian dan pengaruh tidak langsung dari CRM terhadap profitability dan customer loyalty, namun interpretasinya sangat kurang ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu telusuri jurnalnya, peneliti itu seperti kayak anak S1 buat penelitian. Ada tabel, dia hanya define, di bawah 0,05 artinya ini. Dia tidak ada jelaskan maknanya itu apa. Kemudian selain itu juga uh, pertanyaan terbesar ya, tadi ya variabel interaksi harusnya sepengetahuan kami variabel Z dikali X bukan variabel Z dikali dengan Y-nya. Kemudian untuk gambar analisis model struktur, kalau tadi uh, saya ada buat dia ada buat seperti ini dari dia, harusnya yang namanya structural equation modeling, dia juga sudah berjanji ini adalah suatu model baru, moderated and mediated. Harusnya pada saat ini di generate di sistem, harusnya akan nampak variabel interaksi yang muncul di persamaan. Tapi di sini dia nggak muncul di persamaan. Kemudian, hasil penelitian ini disajikan secara terpisah dari literatur yang ada. Artinya, hasilnya kurang kuat, di mana banyak temuan yang nggak sesuai sama studi-studi sebelumnya. Oke, nah secara konklusi ya yang dibuat di dalam paper, yang pertama secara industri telekomunikasi karena objeknya adalah industri telekomunikasi, CRM, knowledge management, organizational commitment berperan penting dalam meningkatkan customer satisfaction, customer loyalty, dan customer profitability. Karena tadi di hasil yang disajikan itu semuanya signifikan sesuai dengan hipotesis. Kemudian di customer satisfaction terbukti sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan CRM dan customer loyalty sekaligus hubungan CRM dan customer profitability. Kemudian, menurut hasilnya, brand image juga berhasil menjadi faktor moderasi walaupun tadi kita questioning ya, kok bisa bisa dibilang berpengaruh padahal secara hasil olah data tadi ada kekeliruan. Kemudian yang terakhir, dari hasil penelitian ini, peneliti juga menekankan pentingnya budaya atau culture yang berfokus pada pelanggan, kemudian knowledge management yang dimiliki oleh perusahaan harus optimal, dan komitmen dari perusahaan juga harus jangka panjang supaya perusahaan ini bisa lebih kompetitif. Nah, ini ada beberapa hal yang kami kritiki ya dari conclusion yang dia buat. Yang pertama, kesimpulan yang disampaikan cukup jelas, ya sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami implikasi ataupun uh, apa ya tujuan dari penelitian. Kemudian penekanan pada customer satisfaction sebagai mediator dan brand image sebagai moderator sudah dipaparkan dengan baik. Kesimpulannya juga mereka sudah ringkas ya. Kemudian poin-poin penting sudah dijelaskan dengan baik. Hanya saja tadi ya ada potensi kekeliruan dalam penarikan kesimpulan. Pertama dari segi pengujian outer model. Yang kita tahu yang namanya di STEM, kita nggak boleh ke inner dulu kalau outernya juga masih bermasalah. Nah, dia juga mengaku secara kualitas data dia belum memenuhi, tapi dia langsung lanjut ke inner model. Kemudian pada saat pengujian inner model, ada potensi kekeliruan lagi pada saat dia uji brand image. Nah, kesalahan-kesalahan ini sebenarnya kalau memang benar ini kesalahan, maka ya kita bisa mempertanyakan hasil yang dia buat di dalam penelitian. Nah, adapun keterbatasan yang dipaparkan oleh peneliti, yang pertama, seperti yang tadi Bu Agustina sudah sempat mention ya, dia bilang penelitiannya di Bangladesh dan dia bilang juga objeknya yang dia berada di dalam satu kota, yang dimana dia juga meyakini bahwa kemungkinan hasil penelitian ini dia juga yakini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kondisi. Bahkan dia meyakini bahwa kalau di penelitian lebih dari satu kota di Bangladesh, dia juga bilang itu adalah keterbatasannya. Kemudian yang kedua adalah karena objeknya hanya satu tempat, sudah pasti keterbatasan jumlah sampel. Kemudian yang ketiga, karena untuk pengukuran CRM, dia hanya pakai dua dimensi, yaitu OC dan tadi ya knowledge management, maka dia bilang next peneliti selanjutnya kalau bisa perluas perluas pengukuran CRM-nya. Nah, untuk peneliti selanjutnya ya selain perluas CRM, selanjutnya diharapkan untuk
menjangkau data yang lebih luas menggunakan big data, sehingga keterbatasan jumlah sampel, kemudian keterbatasan objek penelitian bisa digeneralisasi dengan big data. Oke, nah untuk lampirannya, pada dasarnya lampiran yang ditampilkan oleh peneliti sudah jelas ya Bapak Ibu ya, dia sudah kasih kuesioner yang ditanyakan kepada responden, kemudian sudah jelas juga butir-butir pertanyaannya dan rujukan-rujukannya itu dari mana-mana saja. Ini untuk lampiran ya, kuesionernya dilampirkan sangat membantu pembaca. Setiap variabel itu diukur dengan 5 pertanyaan yang cukup baik ya. Tapi ada satu uh, variabel ya, variabel yang cukup signifikan yaitu Y-nya, itu customer profitability. Di sini kami kritiki bahwa Y-nya ini kan adalah dependent, tapi si penulis atau si peneliti hanya buat satu indikator pertanyaan yang menurut kami sepertinya belum cukup kuat untuk mewakili satu variabel di satu pertanyaan. Nah, untuk daftar pustaka yang terakhir, Bapak Ibu, eh, daftar pustaka pada artikel ini disajikan cukup lengkap ya. Ada buku dan juga ada artikel jurnal. Kemudian kalau dilihat sekilas, sepertinya ini pakai format APA. Kemudian kalau dilihat lagi, artikel ini kan accepted di tahun 2023, kemudian dipublish di tahun 2024. Namun dalam pengutipan teori, penulisan telah uh, memperhatikan kebaruan referensi. Nah, di sini kalau lihat lagi daftar pusakanya, ya penulis sudah cukup bagus ya. Artinya semua referensinya itu masih dalam kurun waktu 5 tahun. Kemudian ada satu hal yang kami kritiki ya, mungkin nggak tahu ya apakah memang artikel yang dia kutip tidak ada doi atau seperti apa. Namun kalau dilihat lebih dalam ke daftar pusakanya, ada inkonsisten, ada artikel yang pakai DOI, ada artikel yang tidak ada DOI-nya. Mungkin kalau memang ada DOI-nya, untuk next penelitian bisa dilengkapi daftar pustaka. Oke, baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari kami. Jika ada masukan atau saran, kami persilahkan. Ya, Kami terima kembalikan ke Pak kasih. Iskandar. Ya, Ya, cukup bagus ya presentasinya dari segala aspek di review ya, dikritiki ya, cukup bagus ya penampilan dari Ibu Agustina dan juga Ibu Safira Ulia ini ya. Ya, jadi tadi ada pertanyaan ya terkait dengan pengujian ya. Jadi kalau saya lihat ini adalah pengujiannya adalah pengujian dua hal ya, dua aspek. Pertama adalah mediasi dan juga moderasi sekaligus gitu ya. Jadi menggunakan pengujian intervening dan juga moderating sekaligus. Nah, jadi bukan apa gitu ya. Jadi uh, bukan salah satu saja ya, tetapi dua uji sekaligus gitu ya. Jadi ini memang kecanggihan dari AMOS ya, Smart PLS lah saya kira sekarang ini zaman sekarang ya. Kalau dulu kita dengan SPSS itu sulit ya melakukan pengujian moderasi dan juga mediasi sekaligus. Nah ini sekarang dengan mudahnya ya menggunakan Smart PLS ya. Jadi Bapak Ibu itu kelebihan ya dari riset ini, paper ini ya, terbitan 2024 di Q1 gitu ya. Jadi memang tadi ada pertanyaan ya terkait dengan mediasi gitu ya. Maka juga saya mengkritisi di sini kalau bicara mediasi maka harusnya tadi ada pembahasan juga sejauh mana yang namanya direct effect ya kan, indirect effect dan juga total effect dari hubungan antara CRM ya, knowledge management, organization commitment, customer profitability and customer loyalty ya terhadap hubungan antar variabel tadi gitu ya. Nah, ini pengaruh langsungnya, pengaruh tidak langsung dan total pengaruh itu juga belum ada pembahasan saya lihat. Nah, saya juga mengkritisi dari naskah paper ini. Nah, begitu juga tadi untuk pengujian pemoderasi gitu ya. Nah, itu nanti itu bisa kalau saya lihat paper ini menggunakan metode interaksi gitu ya dibanding dengan metode yang lain, apakah metode selisih mutlak atau metode absolut ya dalam pengujian pemoderasi ya. Nah, ini memang uh, menggunakan metode interaksi saya kira. Nah, itu penjelasan juga dari tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau mengkritisi dari paper ini, silakan. Atau mempertanyakan.
Nah, ini dia modelnya, model hubungan antara interpending ya, kemudian juga moderating satu model sekaligus. Nah, ini dia pemodelannya. Pak Porkas mungkin. Baik, Prof. Ya, Assalamualaikum silakan Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Prof. Mungkin sedikit bertanya kepada penyaji. Tadi maaf, Prof ya, telat telat untuk bergabung karena dalam perjalanan. Untuk penyaji, Bu Agustina sama Bu Safira, ini dari rangka konsep ini memang sangat langka ya. Kalau saya melihatnya dari kerangka konseptual. Jadi yang mau saya tanyakan ke penyaji, Bu Agustina sama Bu Fira, menurut kalian berdua itu dari kerangka konseptual, apakah memang eh, mudah untuk dilakukan atau memang sukar gitu loh? Kalau tadi kan Bu Fira tadi menyampaikan bahwasannya sudah cukup bagus artikel ini gitu kan. Kalau melihat dari ininya sih, kalau saya pribadi mungkin saya belum pernah melakukan ini gitu kan, cukup sukar juga gitu loh. Apakah penyaji juga seperti itu, Bu Agustina sama Bu Fira? Ya, baik, Pak. Terima Oke, kasih. baik Pak. Kalau cerita Sukar memang kelihatan dari kerangka konsepnya kompleks ya Pak ya. Tapi mungkin tadi Iya. seperti yang Prof. Iskandar ada jelaskan, kalau kita masih pakai tools yang SPSS, mungkin itu kita masih harus hitung satu persatu semuanya. Tapi Iya. di paper ini dia ada jelaskan bahwa dia pakai AMOS, dan kalau memang pakai AMOS sebenarnya kita cukup sekali uji sih. Artinya nggak harus. Mungkin Bu Agustina terputus ya. Saya lanjutkan ya Pak Perkas ya. Jadi Ya. Iya. kalau kita pakai alat uji Jalurnya. kayak SPSS gitu, pasti susah Pak. Tapi kalau kita pakai SAM ya Pak ya, itu kan kita tinggal gambar konstruk, gambar model, kemudian untuk data-data penelitian kita tinggal masukin dia sekali run aja Pak. Selama Oh, sekali. gambar kita, ya selama gambar kita udah benar, tarik garis kita udah benar, itu sekali running aja Pak. Oke. Karena belum saya coba kemarin saya waktu tesis saya itu cuma satu model aja itu moderating aja gitu kan. Makanya saya Hmm. melihat dari model begini kelihatan sih sukar gitu loh. Makanya saya tanya ke penyaji apakah memang betul sukar atau gimana gitu kan. Ternyata sudah dijawab sama Bu Fira ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Porkas. Dan juga tambahan dari saya Bapak Ibu, jadi dengan adanya kita critical review ini juga udah kita melihat ya sejauh mana kualitas paper, dan juga nantinya bisa menjadi inspirasi ya Bapak Ibu nanti untuk penyusunan disertasinya terbitnya jurnal mana. Nah, ini jurnal yang di-publish di tulisan ini. Nah, ini perlu Bapak Ibu apa ya, mulai dari follow up ya, mungkin untuk penyempurnaan apa ya, untuk disertasi di masa yang akan datang ya. Nah, bisa mencobanya ya untuk ke jurnal ini, jurnal yang dibahas di apa ini ya, presentasi ini. Itu juga tambahan dari saya. Dari MDPI kalau nggak salah saya ini ya jurnalnya, publishernya ya, Q1. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada lagi? Baik, Eh, kalau silakan. Terima kasih Pak. Ini sedikit saya juga tadi mau menambahkan yang dikatakan sama Pak Forkas untuk mempertanyakan juga sih sebenarnya. Menariknya itu kan di modelnya itu ya, Bu Fira sama Bu Agus. Saya itu tuh masih pingin tahu lebih dalam lagi gitu loh, karena ini juga belum pernah saya, maksudnya itu dalam sekalian model ini kan pencampuran ya antara mediasi sama moderasi ini kan langsung digabung sekaligus. Jadi saya tuh penasaran untuk cara kita memahami inilah di model ini nih yang Y-nya ini yang di bagian mana? Yang di CP-nya atau yang di CRM-nya? Y-nya ada dua, Bu. CP sama CL. Y-nya ada dua, berarti CP sama CL. CL itu Y-nya. Iya, Y-nya. Customer Itu yang profitability sama customer loyalty. X-nya X-nya kalau kita Hmm. lihat sih ini sih KM, dia 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 kalau yang di judul dia klaimnya hanya customer satisfaction ya sebagai entertaining. yang Tapi mana yang CS ini? tapi sebenarnya dia juga uji ini KM sama OC ke CRM, CRM ke CS. Jadi tapi kalau yang dia hitung sih harusnya CRM ini yang dia anggap sebagai X.
Berarti Hmm. kalau kita lihat dari ini model itu gimana? Yang BI ini apa? Moderasi. Mediasinya. Moderasi, Yang BI moderasinya. ini moderasinya Jadi kemana ini? gini Bu, Kepentingan. jadi gini kan Bu. Tujuan dari paper ini adalah dia mau lihat nih CRM di suatu perusahaan gimana dampaknya ke customer profitability. Jadi yang mau dilihat sebenarnya ini gimana Tunggu, CRM tunggu, perusahaan. tunggu. Tunggu, Nah, Bu Fer. Penasaran nih. Berarti CRM ini sebagai variabel apa? Y atau X, X? Sebagai exogen, variabel X. exogen. Eksogennya ya, X-nya kan? Ya, ya. Iya, Oke, berarti yang mau diteliti itu ingin mengetahui CRM-nya ini berdampak nggak kira-kira customer profitability dan loyalty. ke Y-nya? Iya, customer Oke, profitability dan customer loyalty. oke tuh Nah, itu tuh tapi sudah oke. Tapi, Oke, tapi sebelum sebelum dia menuju ke sana, CRM ini kan nggak sekonyong-konyong variabel berdiri sendiri. Dia bilang juga nih, untuk mengukur CRM di suatu perusahaan ada faktornya. Nah, faktor yang dia diuji di sini kebetulan cuma dua. itu Ya, sebagai indikatornya, yes, sebagai indikator dimensi lah kita indikatornya. bilangnya, Ya, dimensi dimensinya. dimensi pengukuran CRM ada knowledge management sama organizational culture. Jadi sebelum dia Oke. menuju gimana pengaruh CRM ke CP dan CL, dia Mm-mm. lihat dulu nih CRM ini dipengaruhi oleh apa aja. Nah, dia bangun dua model HM dan Dua OC. dimensinya. Oke, berarti Ya, ada dua dimensi dari CRM ini. CRM benar. Nah, Terus, pada saat dia mau menuju si CP dan CL, ya kan? Dia mm-mm. berasumsi nih, CRM ini untuk menuju CP dan CL ada variabel perantaranya enggak? Dia Mm-mm. anggap bahwa oh, CRM bisa berpengaruh ke CP kalau ada kepuasan pelanggan, maka dia munculkan Kepuasan variabel pelanggan itu intervening, intervening, customer satisfaction. Jadi intervening ya. ya, jadi dia berpikir, dia hipotesiskan bahwa CRM ini bisa mempengaruhi CP, bisa mempengaruhi CL kalau ada variabel perantaranya customer satisfaction. Oke. Nah, kemudian dia berpikir lagi untuk agar hubungan CRM ke CP, CRM ke CL itu memperkuat hubungannya, dia mikir, oh, CRM berpengaruh ke CP akan makin diperkuat dengan adanya brand image yang baik. Image Makanya yang baik. BI di sini sebagai variabel moderating. Moderatingnya. Iya, betul, Bu. Jadi secara Berarti jelasnya, sebenarnya penelitian ini tujuannya, dia hanya mau tahu nih, CRM itu di perusahaan gimana pengaruhnya ke CP dan CL gitu, Bu. berarti nanti hipotesanya tuh berarti gini, CRM ke CP, CRM ke CL gitu. Hipotesisnya cukup kompleks ya, Bu. Ya, ada 6 Coba. masing-masing ini. Berarti hipotesa pertama tuh tadi ya dimensi dari si CRM ini ya ke Betul. Kedua, oh pakai kedua ke CRM. berarti gini ya, yang dimensi CRM tuh ke CRM-nya gitu. Ya, Iya, betul, Bu. Oh, berarti dimensi ke CRM-nya. hmm, Yang kedua, dimensi kedua ke CRM-nya. ya, Terus yang ketiga, CRM-nya langsung nih yang si variable X-nya ini ke ya, CRM ke eh, Y1. intervening, ke Eh, Y1, ke Y2, tunggu dan tunggu. ke intervening. Intervening yang mana nih? Yang CS ya? CS. Iya, Oh, customer satisfaction. berarti CRM-nya ke intervening, X-nya ke Y1, X-nya ke Y2. Ya, Betul. H4-nya berarti CS, intervening ke Y1, Y2. dan intervening ke Y2. Y2. Ya, Mhm. H5-nya itu CP ini Y1 apa ke ya? Y2. Y1 ke Eh, Y2. CP ini Y1 ya? Ya, Y1 ke Y2. ya, H6-nya masuk ke men, moderasi ya? betul. Memoderasi CRM dengan Y1. Benar. Sorry, ya. Pas. Ya, Ya benar ya. benar. Kemudian Moderasi. moderasi X dengan Y2. Moderasi CRM ke yang Y2. H6A ini Eh, moderasi antara CRM H6B. ke Iya. Y1. C. Kemudian yang 6B ini CRM Oh, ke dengan interveningnya. intervening, terus lihat moderasinya. Yang Oh, 6C itu CRM dengan Y2. Y2-nya. Oke. Mhm. Berarti yang interveningnya itu ada berapa nih orang nih? Apa arah-arahnya dibuat sama mereka ini, Bu? Kalau lihat Sampai dari gambar sih, berarti ada satu, dua, ada dua. Kalau Coba gambar tengok ada dulu. dua. Ini Mhm. sambil, saya sambil ini ya, sambil mempelajari juga ya, karena menarik juga nanti mana tahu ke depannya kita mau membuat seperti ini kan. Ya, bagus. Nggak Berarti apa-apa, Bu.
Iya, terima kasih, Pak. Jadi nanti interveningnya nanti yang kemana tuh? Berarti arahnya nih. Kalau dari gambar sih berarti customer satisfaction sama customer profitability, Bu. Ini yang Tapi saya kalau agak yang dia uji Heeh. enggak sih. Enggak. Kalau Hah? yang dia uji enggak. Kalau Yang dia uji, yang enggak dia ya? uji dia hanya ambil customer satisfaction aja. Makanya Oh, tadi kami masukin itu ke bagian kritik. kritiknya. Berarti harusnya menambahkan lagi ya CS ke CP-nya. Ya, kalau mau dilihat dari hipotesis juga dia nggak ada pernah bahas hipotesis mediasi sih. Enggak, enggak ada ya? Nggak Iya ya. ada. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Berarti hanya intervening sama moderasi. Intervening sama Hanya iya, moderasi dan pengaruh moderasi, langsung. pengaruh langsung, tidak langsungnya enggak ada dijabarkannya. Pengaruh langsung dia ada jabarkan, hipotesis Tidak ringan, langsungnya enggak tapi ada. tidak langsung nggak ada. Tidak Gitu. ada Tapi kalau dijabarkannya. dilihat dari judul, dia angkat yang CS ini sebagai mediasi. Berarti kalau kita memasukkan pengaruh tidak langsungnya menambah berapa lagi nanti ini? Hipotesanya nih. Satu lagi. Hipotesis sih sebenarnya dari Sudah hipotesis ya, Bu pas. ya. Eh, Kalau dari hipotesis kita tambah satu sih, tapi kalau Tambah ditambah satu. ya, Bu. H7 berarti H7A, Bill. H7A atau H7. H7. Heeh, heeh. Yang tidak langsungnya berarti ya? Iya, indirect effect betul, Bu. Oh, oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Karena kebetulan juga itu yang kemarin itu kita membahas dengan apa kan Pak Fahmi juga kan juga ada ngebahas ini kan jadi ini juga untuk yang kemarin kita proposal itu kan tuh. Oke, terima kasih kepada Bu Fira dan Bu Agustina. Oke, Sama Bu. Bu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada saya kira cukup bagus ya. Dan mungkin kalau bisa saya menawarkan seterusnya kita jam seperti ini gimana, Bapak Ibu? Ya, Prof. Ya, setuju ya, Bapak Ibu? Boleh, Prof, Prof. Ya, izin Prof, jamnya bisa ditambahkan Prof, Jam 8. ya, jam 8 jam ya, 8 baik. Iya, Prof. jam Ya, 8. Ya, Prof. jam 8 aja ya Pak ya. Siap, jam Siap, 8, Prof. Prof. Ya, baik. Makasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita minggu depan seperti hari ini ya, jam 8 hari Selasa Siap, ya. Prof. Ya, Siap, Prof. baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, Terima kasih, warahmatullahi Prof. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu.